Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD, menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 24 Februari 2023. Injil hari ini diambil dari Matius, bab 9 ayat 14-15. Kita diingatkan bahwa bersama Tuhan kita selalu alami sukacita dan rasa damai. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami bahwa selama kami ada bersamamu, kami akan selalu alami sukacita dan rasa damai. Kami mohon, sadarkanlah kami selalu bahwa Engkau sesungguhnya selalu ada bersama kami, menyertai kami dalam situasi apa saja. Perkuatkanlah iman dan harapan kami padamu ya Tuhan. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah bersama Tuhan kita selalu alami sukacita dan rasa damai. Dalam ajaran agama Yahudi, ada 3 hal penting yang harus selalu dijalankan oleh setiap umat Yahudi, yaitu memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Tidak menjalankan ketiga hal ini berarti orangnya tidak menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya. Hari ini kita mendengar bahwa murid Yohanes datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Dari jawabannya ini, Yesus membandingkan dirinya sebagai mempelai laki-laki yang lagi dalam situasi sukacita dan penuh kebahagiaan. Karena dia lagi dalam situasi bahagia, maka para muridnya pun sudah seharusnya ada dalam situasi bahagia. Dengan ini, secara tidak langsung, Yesus mau katakan kepada orang yang bertanya bahwa para muridnya tidak harus berduka cita karena dia masih ada bersama mereka. Mereka harus bersuka cita karena Tuhan selalu ada bersama mereka. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini
Yesus secara tidak langsung mau mengingatkan kita bahwa yang pertama, barang siapa selalu bersama Yesus Kristus akan alami rasa bahagia dan penuh sukacita. Saya ingat seorang pastor tua yang begitu positif dalam hidupnya. Ia kelihatannya selalu bahagia, walaupun secara fisik ia sakit, tetapi selalu kelihatan cerah. Suatu bruder tua juga demikian. Selama beberapa hari dia tidak makan. Ia hanya minum. Sewaktu ditanya apakah dia sakit, dengan penuh semangat dia berkata, "Saya tidak sakit, saya hanya butuh istirahat." Ia selalu hadir pada jam doa, misa, dan selalu ada kemauan untuk kerja. Kita bisa merasakan bahwa Tuhan sungguh hadir dalam dirinya. Yang kedua, Yesus juga mau mengingatkan kita bahwa sukacita di dunia ini bersifat sangat sementara. Ada saatnya kita bersukacita, ada saatnya kita berduka cita. Yesus berkata, tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Itu berarti, di saat kita menjauh dari Tuhan, jatuh dalam dosa, kita tidak lagi merasakan kehadiran Kristus dalam diri kita. Untuk itu kita butuh pertobatan dan mohon ampun atas segala dosa kita, agar kita bisa merasakan lagi kedekatan kita dengan Tuhan. Menjalankan puasa adalah salah satu latihan rohani untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan kontrol diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Kosongkan diri dari pikiran duniawi dan berdoa memohon pada Tuhan agar mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas kita, mengisi kekosongan hati kita, agar kita kembali merasakan kehangatan cinta Tuhan. Yang ketiga, Yesus mau mengingatkan kita bahwa selama mengikuti jejak Yesus Kristus di dunia ini, kita akan selalu alami suka duka. Yesus sendiri sudah mengingatkan para murid-Nya bahwa barang siapa mau mengikuti dia harus siap memikul salib-Nya sendiri. Jadi untuk menjadi pengikut Kristus, kita tidak hanya akan alami sukacita, tetapi juga duka cita. Tetapi kalau kita selalu merasakan kehadiran Tuhan, walaupun secara fisik kita dianiaya, maka sudah pasti rasa sukacita kita akan Kristus tetap kita alami. Kita ingat pengalaman hidup para martir. Walaupun secara fisik mereka disiksa, tetapi semangat iman mereka tidak pernah sirna. Santo Stefanus martir pertama misalnya, di saat dirajam, ia tetap memuji Tuhan. Sepertinya ia tidak merasakan batu-batu yang dilemparkan ke tubuhnya. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan iman kita, agar kita pun selalu merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, baik di waktu suka maupun duka. Bersama Kristus, kita akan selalu alami sukacita dan rasa damai. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.